Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Caroline memicingkan mata kala sesosok makhluk yang dulu sangat dia kenal muncul secara tiba-tiba. Rupa laki-laki bernama Raffaello itu memang sangat mirip dengan Keanu, tapi tetap saja Caroline bisa membedakan keduanya. Raffaello tersenyum mengejek setelah sekian lama membiarkan Caroline dan Mazaya menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kini malaikat tampan itu kembali datang untuk memastikan semua berbahagia. Melihat laki-laki itu tersenyum tanpa dosa, ingin sekali rasanya Caroline mencubit pipinya atau menjewer telinga yang sudah membuatnya kesusahan itu. Namun Caroline sadar betul bahwa saat ini Raffaello tak bisa dilihat orang lain selain dirinya. Tante sih menyerahkan semuanya sama Caroline. Kalau memang dia bersedia, Tante ngikut aja. Suara sang ibu membuat konsentrasi Caroline kini terpecah. Dia baru sadar bahwa Arnold sejak tadi membahas keinginannya untuk menjadi suami Caroline. Aku nggak mau punya suami yang temperamen. Aku dengar kamu dulu sering menyiksa Mazaya. Mungkin saja itu menjadi alasan utama perpisahan kalian, sahut Caroline. Sontak saja, fakta yang baru saja diungkap putrinya itu membuat kening Mama Sheila berkerut. Ibu kandung Caroline itu baru mengetahui fakta tentang sifat temperamen Arnold. Jika memang itu benar, bukankah kemungkinan laki-laki itu akan melakukan hal yang sama pada putrinya? Menyiksa, maksudnya KDRT? Tanya Mama Caroline dengan sikap waspada. Arnold menelan ludah dengan susah payah. Dia tahu cepat atau lambat keluarga Caroline pasti akan tahu, dan kesalahan masa lalunya itu hanya mereka yang berhak menentukan apakah akan menerima atau tidak. Sebenarnya itu memang kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan pada Mazaya. Saya sangat salah dan saya menyesali semua itu. Arnold kemudian menceritakan permasalahan awalnya dengan Mazaya. Saat dia mulai berpikir bahwa Mazaya hanya ingin mendapatkan hartanya dengan memanfaatkan kematian sang ayah, Arnold sangat menyesali semua itu, bahkan setelah berpisah dengan Mazaya. Tak hanya tentang kesalahan masa lalunya saja yang Arnold ceritakan, laki-laki itu juga menceritakan alasan perpisahannya dengan Mazaya yang ingin memulai hidup baru dengan laki-laki lain. Sekarang saya sudah mengakui semuanya, Tante. Tidak ada lagi yang saya sembunyikan dari kalian. Saya akan menerima kalaupun Carol masih menolak saya karena alasan ini. Mama Caroline memperhatikan sang putri yang juga tengah diam memikirkan semuanya. Semua manusia itu punya kesalahan dan banyak di antara mereka yang memiliki masa lalu buruk. Tapi semua orang juga punya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, seru Raffaello yang kemudian menghilang dengan senyum yang menawan. Mama Caroline menepuk pundak putrinya. Kamu berhak menentukan pilihanmu sendiri, sayang. Kalau kamu merasa Arnold tidak akan berubah dari kesalahan masa lalunya, kamu bisa menolaknya dengan baik-baik. Tapi kalau kamu percaya dengan manusia yang bertobat, maafkanlah dia dan mulai kebahagiaan kalian sendiri. Caroline kini menatap ibunya dan juga Arnold secara bergantian. Dalam hati kecilnya memang masih menyimpan perasaan untuk laki-laki itu, tapi entah bagaimana cara yang tepat untuk mengatakannya. Jalani aja, Mah. Kalau emang jodohnya dia, ya mau gimana lagi? Balas Caroline setelah diam cukup lama. Kamu gak mau nikah dalam waktu dekat? Tanya Arnold yang membuat Caroline dan ibunya sama-sama terkejut.
Aku nggak bisa di sini lama-lama, tapi aku juga nggak bisa kehilangan kamu ataupun melihat kamu sama orang lain. Gimana kalau kita menikah di sini sebelum aku balik minggu depan? Apa? Bandit, ini terlalu cepat. Memangnya kamu pikir nikah itu main-main? Tanya Caroline yang sangat terkejut dan hampir tidak mempercayai pendengarannya sendiri. Yang sudah direncanakan matang-matang seperti kamu dan Romi saja bisa gagal. Kenapa kita harus membuang waktu terlalu lama kalau memang kita saling mencintai? Caroline menyeret tubuh Arnold agar menjauh dari ibunya. Wanita itu benar-benar tidak habis pikir dengan pemikiran Arnold yang ingin menikah dengannya dalam kurun waktu 1 minggu saja. Bukannya melayangkan protes, Arnold justru merasa senang dan terus menatap tangannya yang saat ini sedang digenggam oleh Caroline. Kamu bisa nggak sih nggak bikin aku kesel? Terlalu maksa malah bikin aku kesel tau nggak? Oceh Caroline berusaha menumpahkan segala kekesalannya pada Arnold. Laki-laki itu akhirnya diam dan mendengarkan gadis cantik itu memarahinya. Bagi Arnold, ini adalah pertengkaran yang sangat manis antara dirinya dan Caroline. Orang kalau mau nikah itu seenggaknya ada persiapan, berkas-berkas, undangan, tempat nikah, gaun pengantin, makanan, dan banyak lagi. Kamu pikir ngurus kayak gitu gampang? Omel Caroline pada laki-laki yang sejak tadi senyum-senyum bahagia. Wajah Caroline seketika berubah datar saat menyadari bahwa Arnold terus senyum-senyum padahal dia sedang marah-marah. Kamu dengar aku nggak sih? Arnold mengangguk dan memegang kedua pundak Caroline. Laki-laki tampan itu kemudian berkata, "Oke, aku akan urus semuanya dalam 2 minggu." Kata-kata Arnold benar-benar membuat Caroline tercengang. Sepertinya memang Arnold akan melakukan hal apapun agar tujuan menikahinya bisa tercapai. Aku nggak mau nikah sama kamu kalau mantan istri kamu belum menikah. Sebuah keputusan yang membuat Arnold terdiam. Meski Caroline terlihat mengulur-ulur waktu, tapi sepertinya itu memang jalan terbaik. Yang penting dia dan Caroline tetap menikah, bukan? Caroline sudah membuat keputusan. Dia juga bosan untuk terus berpura-pura mengabaikan Arnold. Ya, dalam hati kecilnya memang Caroline sudah meyakini perasaannya pada lelaki itu. Sebelum pulang ke Indonesia, Arnold melamar Caroline dengan sebuah cincin indah di hadapan ibunya di toko pakaian miliknya. Laki-laki itu tetap ingin mengikat Caroline dan memastikan calon istrinya itu tidak akan diambil orang lain. Setelah melamar Caroline, laki-laki itu membawa sang calon istri pulang untuk mengurus pernikahan mereka. Sementara Mama Caroline masih bertahan di Amerika dan akan kembali saat mendekati hari pernikahan. Sesampainya di tanah air, Arnold membawa Caroline ke rumahnya untuk bertemu dengan sang kakek. Rupanya kakek Arnold juga hanya bisa pasrah dan memberikan restu pada pilihan cucunya itu. Kakek harap ini akan menjadi pernikahan terakhir kamu, Arnold, seru sang kakek memberi petuah. Arnold mengangguk setuju. Iya, Kek. Aku juga berharap Caroline yang akan menemaniku selamanya. Arnold melirik Caroline dan kembali berkata, "Sebentar lagi status duda rasa perjaka yang selama ini aku sandang akan segera berakhir." Caroline merasa malu mendengar pernyataan calon suaminya itu. Dia melarikan diri ke dapur untuk membuat masakan sebelum pulang ke rumahnya sendiri. Setibanya di dapur, tentu dia sudah tidak asing lagi dengan tempat itu. Dia tahu dimanapun peralatan dapur disimpan, karena dulu saat menjadi mazaya, Caroline sangat menguasai wilayah itu. Kenapa calon istri Tuan Arnold mengeluarkan benda keramat itu? Gumam salah seorang pelayan dengan nada berbisik pada temannya.
Aku juga tidak tahu, bukankah corong itu andalan Nyonya Mazaya saat memasak? Jangan-jangan wanita itu juga akan menghancurkan dapur seperti Nyonya Mazaya saat amnesia, sahut pelayan yang lain. Tentu saja, Caroline mendengar percakapan para pelayan itu meskipun mereka mengucapkannya dengan sangat pelan, bahkan berbisik. Kalian tenang saja, aku tidak akan menghancurkan dapur kok. Tapi sepertinya kalian harus cuci piring lebih ekstra nanti.